Bahkan dalam sehari seringkali kita merasa terpuruk, rasa percaya diri semakin berkurang, menjadi khawatir, cemas, dan takut untuk hidup. Membenci diri sendiri karena tidak kompeten dan tidak bisa lebih unggul daripada orang lain. Nantinya, tidak ada tangan yang bisa menopang kita. Tidak ada tempat untuk bersandar. Pada akhirnya, hal-hal menyedihkan, seperti jatuh ke dalam depresi, banyak terjadi di sekeliling kita. Di saat seperti ini, hal apakah yang kita perlukan? Kekuatan. Kekuatan. Kekuatan untuk hidup dalam dunia ini. Kekuatan untuk membuat kita bangkit dengan penuh semangat. Kekuatan untuk mengembalikan harga diri. Kekuatan yang tidak mematahkan semangat kita. Tangan kuat yang terus menopang saat kita goyah. Dalam keadaan apapun, kekuatan yang bisa membuat kita bersyukur sekaligus merasa berkecukupan. Kita perlu kekuatan itu. Perlu kekuatan untuk menjalani hidup di dunia ini. Aku perlu kekuatan yang tidak kumiliki. Aku perlu kekuatan dari luar. Saat kita perlu kekuatan itu, di manakah kita bisa mendapatkannya? Saat kita mendekat ke salibnya. Memegang anak Allah yang mengasihi kita, yang menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan merasakan kembali kasih Tuhan di hati kita. Maka kekuatan itu akan muncul. Tahukah saudara apa yang Tuhan katakan? Kamu bilang kamu tidak pintar, lamban, tidak unggul, dan tidak berguna. Itu sebabnya kamu tidak mau hidup, bukan? Tetapi, hei kamu, betapa aku menyukaimu. Betapa aku menyayangimu. Aku telah mati di atas kayu salib untukmu. Kamu lupa itu? Tidak puaskah kamu dengan kasihku yang sebesar ini? Tidak bisakah kamu mengucapkan kamu bahagia dengan kasihku yang sebesar ini? Kamu bilang hidup ini berat. Aku telah memikul beban yang lebih berat daripada kamu. Tetapi semuanya pasti akan berlalu. Nantinya, kemuliaan surga yang akan kuberikan kepadamu tidak bisa dibandingkan dengan kesukaran dalam dunia ini. Saudara sekalian, di hadapan salib Kristus, jika saudara mendengar suara Tuhan seperti ini, apakah kekuatan itu tidak akan muncul? Apakah kekuatan itu tidak akan muncul? Akulah orang yang begitu berharga baginya. Tuhan menganggap aku begitu berharga. Aku tidak boleh menyepelekan hidup seperti sebelumnya. Hanya karena aku miskin, Tuhan tidak menganggap aku sebagai orang yang tidak berguna. Aku itu berharga. Saudara, ketika kita menyadari itu, apakah kekuatannya tidak muncul? Amin. Walaupun selama aku hidup mengalami kesulitan, Tuhan pasti akan memberkati keturunanku. Walaupun saat ini berat, esoknya Tuhan akan membuatku menari dengan penuh sukacita. Tuhan kita hidup. Dia telah mati di atas kayu salib. Apakah tidak ada semangat yang muncul saat kita memikirkan itu? Saudara sekalian, marilah kita renungkan tentang kematian Tuhan di atas kayu salib 10 menit sehari. Sesibuk apapun, cukup 10 menit sehari. Tuhan yang mengasihi kita, yang menyerahkan nyawanya untuk kita, marilah datang ke hadirat-Nya. Cukup 10 menit saja sehari. Di bawah salibnya, basahilah tangan saudara dengan darah yang mengalir. Dan pandanglah Yesus Kristus. Meskipun dunia ini sangat sulit dan kehidupan ini begitu berat, kita akan mendapatkan kekuatan untuk bangkit sekali lagi. Kekuatan kasih Tuhan dari aliran darahnya membuat kita dapat bangkit lagi dengan penuh sukacita dan mengembalikan harga diri kita. Saya harap saudara ingat itu dan jadilah orang yang meraih kemenangan hari demi hari. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, bukalah mata rohani setiap jemaat yang hadir di ibadah ini. Tuhan yang mengasihi kami, yang menyerahkan nyawamu untuk kami, setiap hari kami ingin merenungkan Engkau. Kami ingin memandang Tuhan dengan iman dan datang lebih dekat lagi. Melalui hidup yang memandang Tuhan lebih dekat lagi, bimbinglah kami supaya kami bisa mengalami kekuatan-Mu yang ajaib hari demi hari.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.